Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik ibunda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di jilid sebelumnya. Ini akan masuk kepada jilid lanjutan, yaitu targetnya adalah sampai mampu mengi'rab Al-Quran. Nah, disinilah nanti Bunda akan bisa memahami harfu jarin itu fungsinya apa. Kalau kemarin kita tahu, oh ini harfu jarin, apa saja huruf atop, apa saja huruf. Nah, di sini kita akan dalami lagi apa itu harfu jarin, harfu atop, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada yang berubah pelajarannya, tetap cuman karena ini adalah lanjutan, jadi pembahasannya pun tetap itu-itu saja, namun memang dia berlanjut, gitu ya. Berlanjut untuk mendalami itu semua. Baik, sekarang kita buka bukunya. Kita buka halaman pertama. Sudah dibuka? Sudah, Ustaz. Baik. Halaman pertama ini isinya sama dengan halaman pertama yang ada di kitab jilid pertama kemarin. Di metode Yasir jilid pertama kemarin, ya, jilid dasar kemarin, itu sama isinya. Berawal dari al-abjad. Mahwal abjad, abjad itu adalah huruf hijaiyun. Harfun hijaiyun. Kemudian isinya apa? Alif, ba, ta, tha, jim, sampai iya. Sama. Naik tingkatan kepada al-labzu. Ma huwa al-labzu? Al-labzu huwa al-abjadul murakkabul malfuz. Nah, itulah yang disebut dengan lafaz. Di lafaz ini ada namanya kalimat. Dalam kalimat tersebut dibagilah menjadi tiga. Ada al-ismu, ada al-fi'lu, kemudian ada al-harfu. Semuanya kemudian yang sering terulang ada di kata Yasin. Inilah pelajaran kita yang kemarin. Sekarang ya naik tingkatan. Kita mau mempelajari al-kalam. Ya. Mahwal kalam, apa kalam itu? Al-kalamu huwa al-labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafzun, berarti lafaz. Ya, al-murakkabu yang disusun. Al-mufidu yang berfaedah. Bil wad'i dengan aturan. Aturannya apa? Ya kalau belajar bahasa Arab berarti aturannya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris berarti grammarnya juga bahasa Inggris. Nah, itu maksudnya bil wadai. Jadi kalam itu adalah lafaz yang disusun dan dia itu punya faedah. Maksud punya faedah apa? Nah, kalam itu kan artinya kurang lebih pembicaraan.
Kalau pembicaraan itu kan berarti ada yang bicara dan ada yang Mendengarkan. mendengar. Nah, yang faedah itu memberikan faedah berarti yang berbicara dan yang mendengarkan faedahnya apa? Sama-sama paham. Paham. Sama-sama paham. Ustadz, kalau ada orang ngomong, terus yang dengerin dia nggak ngerti, kira-kira itu termasuk kalam tidak? Tidak. Ya. Jadi kalam itu memang syaratnya adalah yang bicara dan yang mendengarkan harus sama-sama paham. Paham. Sekalipun dia pakai ini Ustaz, pakai syarat, pakai bahasa syarat katanya. Iya, bahasa syarat itu ya bagian dari lafaz. Namanya dia gerak, tapi ada suara yang dikeluarkan, itu namanya lafaz. Tetap namanya lafaz. Gitu. Nah, jadi kalam itu adalah lafaz yang disusun yang memiliki faedah dengan aturannya menggunakan bahasa membahasa Arab. Arab. Nah, dalam kalam nanti itu dibagi menjadi tiga susunan lafaz tadi. Bisa namanya jumlah fi'liyah, berarti itu adalah jumlah yang fi'liyah berarti fi'il. Fi'il. Fi'il pernah kita pelajari? Pernah. Nah, berarti sebenarnya ini akan mendalami fi'il. Kemudian al-jumlatul ismiyah. Berarti isim. Isim pernah kita pelajari? Pernah. Pernah, Ustaz. Berarti sebenarnya ini akan mendalami isim. Kemudian al-jumlatu bi awalin nawasih. Nawasih ini itu adalah kata yasir kolom 1 sampai 4. Ya, jadi kata yasir itu nawasih itu adalah kata yasir kolom Kolom 1 satu sampai sampai 4. Jadi pelajaran kita akan membahas sekitaran tiga ini. Apa saja namanya? Al-jumlatul al-jumlatul fi'li, fi'li, al-jumlatul al-jumlatul ismiyah, ismi, Dan dan al-jumlatu al-jumlatu di bi bi awalin awalin nawasi. 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 Jadi ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan jumlah bi awalin nawasi. Jumlah fi'liyah itu karena dia fi'il, biasanya dia cerita tentang predikatnya dulu. Ya. Kalau kemudian jumlah ismiyah, itu ceritanya diawali dengan subjeknya dulu. Kalau jumlah biawalin nawasi, berarti adalah kalimat yang diawali kolom 1 sampai 4. Umpamanya, umpamanya melihat kamu, atau kemudian eh, ada kalimat lihatlah. Nah, ini lihatlah kata kerja bukan? Iya, fi'il amr. Fi'il. Iya. Kalau fi'il berarti namanya jumlah Jumlah fi'il. fi'liyah. Hmm. Tapi kalau kemudian
dibuat saya seorang guru. Saya adalah guru. Saya ini fiil bukan? Bukan. 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 Karena bukan, dia masuknya adalah isim. Isim kata ganti orang kan? Nah, Kata Ustaz. ganti orang itu berarti namanya dalam bahasa Arab domir. Domir. Nah, karena dia isim, maka disebutlah dia jumlah ismiyah. Insya Allah nanti kita akan perdalam ini ya sampai kemudian Bunda dan Ayahanda semuanya mengerti tentang ini. Untuk menyambungkan tingkatan lafaz, kita kan baru belajarnya hanya di sini kan, di lafaz kan. Untuk menyambungkan dari lafaz ke kalam ini, untuk menyambung supaya Bunda bisa memahami dari lafaz ke kalam ini, ada yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Apa itu yang kita harus pelajari terlebih dahulu? Yaitu mengenal i'rab. Apa? Mengenal i'rab. Nah, i'rab. Mengenal i'rab. Pada akhirnya ditanya, apa itu i'rab? Halaman berikutnya. I'rab adalah halaman 3, sudah dibuka? Sudah. Halaman 3, i'rab adalah perubahan keadaan huruf akhir pada kata. Kata. Baik secara lafaz, secara takdir, ya, sebab masuknya amil yang berbeda. Ya. Jadi apa maksudnya? Perubahan keadaan huruf akhir pada kata. Baik secara lafaz atau takdir sebab masuknya amil yang berbeda. Contoh. Ya, contoh. Oke. Sekarang Allahu. Ya, ada kata Allahu. Kemudian billahi. Kemudian innallaha. Suara saya kedengaran, Bun? Dengar, Ustaz. Oke. Coba Allahu, billahi, innallaha. Kira-kira ada nggak yang berubah pada kata Allah? Harokat. Harokat akhir. Kata Harokat harokat akhir. akhirnya. Yang pertama Allahu, lapasnya hu. Billahi, lapasnya hi. I. Innallaha, lapasnya ha. Ha. Itulah yang disebut dengan i'rab. Ya. Itulah yang disebut dengan I'rab. i'rab. Berarti i'rab itu adalah perubahan pada perubahan keadaan huruf akhir pada kata. Allahu katanya yang berubah hu. Allah billahi berubah hi. Innallaha berubah menjadi ha. Ha. Nah,
perubahan-perubahan tersebut itulah yang disebut dengan i'rab. Kira-kira bisa dipahami? Insya Masya Allah. Allah. Paham, Ustaz. Baik. Dah, perhatikan. Harokat terbagi menjadi 4. Apa saja itu? Ada dommah atau dommatain. Ya. Saat dommah itu apa? Nih, yang akhirnya u atau un. Ya, cara bacanya u atau un. Ada juga fathah atau fathah tain. Ya, lapasnya kurang lebih a dan an. Itu a, an. Yang ketiga kasroh atau kasroh tain. Ya, bunyinya i dan in. I atau in. In. Kemudian yang keempat adalah sukun. Ya, sukun itu berarti harokatnya bulat begini nih. Nah, itulah yang disebut dengan harokat. Apa, Bun? Harokat. Harokat. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, dia tidak pernah dikenal dengan doma-domatain, fathah-fathatain, kasroh-kasrotain, ya, sukun. Nggak pernah dikenal itu. Dalam bahasa Arab, seringnya dikenal dengan kata marfu. Apa? Marfu. Fu. Marfu. Kemudian sering dikenal dengan kata mansub. Apa? Mansub. Mansub. Kemudian yang ketiga sering dikenal dengan kata majrur. Apa? Majrur. Majrur. Dan yang keempat, yang terakhir sering disebut dengan majzum. Apa? Majzum. Majzum. Nah, kalau dommatain, fathatain, kasrotain, kemudian sukun, itu sering disebut dalam pelajaran ilmu tajwid. Ya, pelajaran ilmu tajwid. Tajwid. Tapi kalau marfu, mansub, majrur, majzum itu sering dikenal dalam ilmu nahwi. Apa? Ilmu nahwi. Ilmu nahwu. Sering banyak orang bilang sebutnya ilmu nahu gitu ya. Tapi kita bacanya ilmu nahwi. Kira-kira sampai sini bisa dipahamin? Insya Allah paham, Ustaz. Nah, Oke. Sekarang perhatikan yang di dalam kotak. Dalam istilah ilmu nahu itu disebutnya marfu. Ya, harokatnya apa? Harokatnya doma atau domatain. Ya. Dalam ilmu nahu disebut mansubun. Ya, harokatnya apa? Fathah atau fathah tain. Kemudian majrurun. Majrurun apa? Yaitu kasroh atau kasroh tain. Kain. Yang terakhir namanya majzumun. Apa itu majzumun? Yaitu Sukun. dalam harokat tidak pernah ada yang bertemu dua sukun. Ya, saya ulang. Harokat itu tidak pernah ketemu dua Sukun. sukun. tidak ada di dunia. Ya. Jadi dua sukun itu tidak akan ada di dunia. Nah,
Bagaimana kita menghafalnya? Bagaimana kita memahaminya supaya dia masuk melekat dalam ingatan kita? Caranya dinyanyikan. Sama seperti pelajaran sebelumnya. Kurang lebih nyanyinya begini. Marfu doma domatani mansub fathah fathatani majrur kasro kasrotani majzum sukun tidak ada sukunani, ya, tidak ada sukunani. Tidak ada sukunani. Nah, doma, domatani. Fathah, fathatani. Kasroh, kasrotani. Sukun, tidak ada sukunani. Ya. Saya ulang nyanyinya, nanti kita nyanyikan bareng-bareng. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasrah kasratani majzum sukun tidak ada sukunan. Coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Marfu doma domatani mansub mansub fathah fathatani majrur majrur kasro kasrotani Majzum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Oke. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasrah kasratani majzum sukun tidak Tidak ada. ada sukunani. Saya ulang ya, kita ulang bareng-bareng ya. Bunda harus ulang jujur ya. Diulang di situ walaupun di mute, diulang saja biar suara kita nggak bentrokan ya, supaya nanti saya suruh satu-satu kemudian bisa dibuka lagi suaranya. Ya, kita ulang. 1, 2, 3. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasrotani majrur sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasratani majzum sukun tidak ada sukunani. Tidak ada sukunani itu mengartikan bahwa dua sukun itu tidak akan pernah bertemu. Ya, dua sukun itu tidak akan bertemu. Jadi tidak mungkin ada dua sukun. Saya ulang sekali lagi. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasratan Majzum sukun sukun tidak ada sukunani. marfu dhamma man fathatani
majrur kasrah sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Baik, sekarang coba Bunda Nunji dulu nyanyiin. Saya Ustaz. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu dhamma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Maku goma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Bagus. Sekarang Bunda Setiawati. Marfu doma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majum sukun tidak ada sukunani. Marfu doma nggak nyampe Ustaz. Doma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Oke, sekarang Bunda Erna. Marfu doma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu doma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Betul, tidak ada sukunani. Sekarang Bunda Hikmah. Marfu doma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu doma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Oke, sekarang Bunda Sugiyatni. Marfu doma tani mansub fathah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu doma tani mansub
fatkah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Oke, sekarang Bunda Sri. Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Marfu domatani mansub fathatani majrur kasrotani majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu domatani mansub fathatani masrur kasrotani majzum sukun tidak ada sukunani. Oke, coba sekarang Pak Yanto. Ya, marfu domatani mansub fathatani majrur kasrotani majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu doma. Marfu domatani mansub fathatani majrur kasrotani majzum sukun tidak ada sukunani. Tidak ada sukunani. Saya ulang ya. Jadi marfu domatani mansub fathatani majrur kasrotani sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu domatani majzum sukun tidak ada sukunani. Oke. Sekarang kita perhatikan. Kita latihan. Allahu. Pertanyaannya, isim, fiil, atau huruf? Isim. Berarti kita sebutnya ismun. Apa? Ismun. Ismun. Allahu ismun. Allahu ismun. Sekarang lihat harokat akhirnya. Lihat i'robnya. Apa ini? Doma. Kalau domah, apa istilah dalam ilmu nahunya? Marfu. Marfu. Berarti kita sebut di sini ismun marfu'un. Apa? Ismun marfu'un. Ditulis. Ya, ditulis ismun marfu'un. Kalau saya tanya Allahu, kenapa isim? Karena ismun marfu'un. Betul, karena menunjukkan nama. Kenapa disebut marfu'un? Harokat akhirnya doma. Pinter, harokat akhirnya doma. Jadi Allahu ismun marfu'un. Allahu ismun marfu'un. Apa itu marfu? Berharokat akhir doma. Kalau saya tanya apa itu marfu, kita nyanyi marfu domatani
mansub mansub fathah fathah tani majrur kasroh kasroh tani majzum kun sukun majzum sukun tidak tidak ada sukun tani nani marfu dhamma dhammatan mansub fathah fathatani majrur kasroh tani majzum majzum sukun majzum sukun sukun ya tidak ada ada sukunan ibunda dan ayahanda, tapi nanti di dalam i'rab sendiri ketika ada kata Allahu itu kita tidak lagi menyebutnya ismun, tetapi menyebutnya adalah lafzun jalalah. Apa? lafzun jalalah Jalalah. Iya, lafzun jalalatun. Jadi nyebutnya lafaz jalalah. Kenapa kita pakai lafaz jalalah? Penghormatan, ihtiraman kepada lafaz Allah. Ya, jadi tidak kita samakan lafaz Allah itu dengan isim-isim yang lainnya. Sehingga dia memakai kata khusus, namanya adalah lafzun jalalah. Bisa dipahamin? Oh, insya Allah. Oke, sekarang tanya dulu Pak Ustadz. Jadi Oke. itu untuk lafal jalalatun itu khusus Allah aja. Iya, benar Bun. Khusus Terima kasih. kata Allah saja. Untuk membedakan dengan isim-isim yang lainnya. Oke, berikutnya. Allah. Apa ini Allah? Isim. Isim. Karena dia lafaz Allah, kita nyebutnya apa? Lafzu zalalah. Iya, lafzun Jalal. jalal. Oke, sekarang kita lihat i'rabnya. Apa i'rabnya? Fathah. Kalau Keadaan fathah, istilahnya apa? Mansubun. Mansub. Berarti kita sebutnya Mansub. lafzun jalala mansubun. Apa? Lafzul jalalah Jalalah mansubun. mansubun. Apa itu mansub? Marfu dhamma dhamatani Matani mansub mansub fathah fathah majrur kasroh kasrotani majzum sukun majzum sukun tidak ada nani marfu dhamma Domatani fathah Fathatani kasrotani majzum sukun tidak ada sukunani. Lanjut. Allahi. Apa ini Allahi? Lafzul jalalah. Betul. Isim. Kita sebutnya isim. Karena ini adalah Allah, maka kita nyebutnya lafzul jalalah. Ya, kita lihat i'rabnya apa? Majrur. Iya, kalau kasroh istilahnya apa? Majrur. Majrurun. Apa? Majrurun. Ya, berarti lafzun jalalatun majrurun. Apa? Lafzul jalalah majrurun. Iya. Kita nyanyiin. Apa itu majrur? Marfu domatani mansub fathah majrur kasrotani majzum sukun
tidak ada sukunani. Marfu doma Dhamma masuk fathah fathani Majrur kasroh tani kasroh majzum sukun majzum sukun das. tidak ada suntani. Iya, tidak ada sukunani. sukun. Oke. Azimun. Apa ini azimun? Isim. Isim Dari mana Bunda tahu isim? Berakhiran tanwin. berakhiran tanwin. Pinter. Namanya isim karena berakhiran tanwin. Lihat tanwinnya apa? Domatain. Domatain. Karena domatain, istilah nahunya apa? Marfu. Berarti nyebutnya ismun. Ismun marfuun. Betul. Ismun marfuun. Apa itu marfu? Marfu Marfu doma domatan tani mansub fathah fathani majrur majrur kasrotani majum sukun majum sukun tidak ada sukunani. marfu doma Ramatani mansub fatani fatani majrur majur kasrotani majzum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Bagus. Sekarang Adamu. Apa ini Adamu? Isim ya Ustaz. Isim Kok isim? Kenapa isim? Nama. nama orang Betul. Menunjukkan arti arti nama. Sekarang i'robnya apa? Marfuun. Marfuun. Pinter. Berarti nyebutnya ismun Marfuun. Kita nyanyiin bareng-bareng. Apa itu marfu? Marfu mansub fathani majrur kasrotani majum sukun tidak ada sukunani. Bagus. Kita yang rapnya nggak pas lah, nggak usah kita nyanyiin. Oke, sekarang saya tunjuk Bunda Nunji, coba Ar-Rahimu. Ar-Rahimu isim. Isim apa? Isim marfuun. Ismun marfuun. Kalau saya tanya Bunda Nunji, kenapa Bunda Nunji Ar-Rahimu nyebutnya isim? Berawalan al. Oke, kenapa Bunda Nunji nyebutnya marfu? Berakhiran doma. Iya. Jadi waktu kita belajar level dasar, itu kita hanya mempelajari isimnya saja kan? Kenapa isim? Karena berawalan al. Sekarang kita tambah i'robnya. I'robnya apa? Marfuun. Coba sekarang lagi Bunda Nunji. Ar-Rahimah. Ar-Rahimah isim. Kenapa dia isim? Berawalan al. Betul. I'robnya apa? Berakhiran fathah atau mansub. Berarti nyebutnya ismun mansubun. Ismun mansubun. Coba dinyanyikan marfu doma. Saya Pak Ustaz. Iya betul. Bunda Nunji sendiri.
Marfu dhamma dhammah tani mansub fathah tani majrur kasro tani majzum sukun tidak ada sukunani. Baik. Sudah, Pak. Berikutnya Bunda Hikmah. Coba dibuka mute-nya. Bunda Hikmah. Bunda Hikmah masih di mute. Oke. Ar-Rahimi. Bunda Hikmah. Ar-Rahimi ismun majrur. Ismun majrurun. Dari mana Bunda tahu Ar-Rahimi ini ismun? Ismunnya karena berawal alif lam. Betul. Kok tahu majrur? Karena akhir dari huruf akhir pada kata Ar-Rahim berakhiran kasroh. Pintar. Berarti sekarang coba Bunda Hikmah nyanyiin marfu dhamma. Marfu doma tani mansub fathatani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Baik, sekarang Bunda Setiawati. Ya, Ustaz. Tijarotan. Isim, Ustaz. Kenapa isim? Berakhiran fathah tain. Bukan berakhiran fathatain namanya. Berakhiran Tanwin. oh iya tanwin, Ustaz. Ya, namanya nggak ada kan ciri-ciri isim Iya. fathatain kan? Afwan, Ustaz. Ya. Berakhiran Tanwin. Oke. I'rabnya apa? Ismun mansubun. Kok mansub? Karena berakhiran tanwin. Berakhiran fathatain. Berakhiran fathah tain terbalik ya, Ustaz. Gimana? Ya. Jadi dia mansub karena berakhiran fathah tain. Sebab tanwin itu ada 3 kan? Ya. Kalau nyebutnya tanwin itu ada 3, an, in, un. Ya. Nah, jadi kok isim karena berakhiran Tanwin. Kok mansub Karena berakhiran fathah tain. Betul, jangan ketukar. Iya, Ustaz. Error nih, malum. Ya, memang benar dia, tapi dia ketukar. Ya. Coba satu lagi, masjidun. Isim. Kenapa isim? Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Apalagi cirinya? Diawali ma. Berawalan ma. Berawalan ma. Oke, apa i'rabnya? I'rabnya tunggu. Ngomongnya susah. I'rabnya marfuun. Marfuun. Kenapa marfu? Karena berakhiran domatain. Domatain. Pinter. Oke, nyanyiin sekarang. Marfu domatani mansub fathatani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Baik. Oke. Jadi Bunda dan Ayahanda, kalau nanti Bunda dan Ayahanda kurang paham, langsung tanya ya. Jangan kemudian diem aja. Oke, pokoknya kalau nggak paham, tanya langsung. Nggak paham, tanya langsung. Oke, sekarang Bunda Erna. Ya, Ustaz. Kalimatnya Ar-Rahman. Ar-Rahmanu.
Isim. Kenapa isim? Berawalan A. Betul. I'rabnya apa? Irobnya marfu. Kenapa marfu? Berakhiran doma. Berakhiran doma. Pintar. Ar-Rahmana. Ar-Rahmana. Isim. Kenapa Karena isim? berawalan A dan irobnya mansub. Mansub. Kenapa mansub? Karena berakhiran fathah. Betul. Sekarang nyanyikan. Marfu doma tani mansub fatah tani majrur kasro tani majzum sukun tidak ada sukun nani. Baik, tidak ada sukun nanti. Sekarang Bunda Sugiatmi. Rahman isim. Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Apa itu? Majrur. Ar-Rahmani itu apa? Isim. Isim. Kenapa isim? Karena berawalan al. Pinter. I'rabnya apa? Majrur. Majrur. Kenapa tahu majrur? Karena berakhiran kasroh. Pinter. Sekali lagi. Fir'auna. Isim. Kenapa isim? Karena menunjukkan nama. Betul. I'rabnya apa? I'rabnya marfu. I'rabnya mansub. Mansub. Kok mansub? Karena fatkah. Betul. Akhirnya. Nyanyiin. Marfu. Domatani mansub fatkah tani mansur Majrur. kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani marfu tani mansub fatkah tani majrur kasroh tani majzum sukun tidak ada sukunani. Baik. Sekarang Bunda Sri Mulyani. Ya. Al-Maliku. Al-Maliku ismun karena berawalan al. Jadi disebut dengan ismun marfu'un karena akhirannya i'rabnya adalah marfu. Iya betul. I'rabnya marfu. Marfu itu apa? Marfu itu karena dia domah itunya terakhirnya. Betul. Ya. Berikutnya. Al-Malika ismun karena berawalan al, i'rabnya itu mansub karena dia harokatnya fathah yang huruf terakhir ismun mansubun. Betul. Terus. Al-Maliki ismun karena berawalan al, dia berharokat akhirnya kasroh disebut dengan majrur. Berarti Ismun majrurun. pinter. Dinyanyikan. Marfu domatani mansub fathatani mansur kasrotani majzum sukun tidak ada sukunani
Marfu doma domatani mansub fathah fathatani majrur kasrotani mazum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Kira-kira mudah dipahamin atau tidak? Insya Allah Insya mudah. Allah. Insya Nyanyi. Allah ya. Oke, sekarang Pak Yanto. Asyamsu. Asamsu. Asamsu isim karena diawali dengan al. Terus irobnya marfu. Kenapa marfu? Marfu karena pakai sukun. Mana akhiran apa nih? Akhiran apa ya? Doma. Doma. Betul. Doma. Sekarang al-batili. Al-batili. Isim. Kenapa? Karena diawali dengan al. Betul. I'rabnya? I'rabnya majrur. Majrur. Kok majrur? Karena berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh. Yuk, Pak Yanto nyanyiin. Marfu domatani mansub fathatani majrur kasrotani majrur sukun tidak ada sukunani marfu domatani mansub fathatani majrur kasrotani majrur sukun tidak ada sukunani. Oke, kalau yang ini majrur, kalau yang ini namanya majzum. Majzum. Yang sukun itu majzum. Ya, yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Buka mute-nya. 1, 2, 3. Marfu domatani mansub fathatani majrur kasrotani majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu domatani mansub fathatani majrur kasrotani majrur sukun tidak ada sukunani. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda dan Ayahanda yang memang malam-malam ini mau belajar Quran. Biasanya kata orang, I'rab Quran itu susah. Ya, di pesantren-pesantren tuh belajarnya katanya susah. Gitu. Tapi kalau sudah asik, ya, sudah kemudian nyantol, itu I'rab Quran tuh paling mudah. Ya, makanya saya sajikannya seperti ini. Nah, saya mau tanya kepada Bunda dan kira-kira bisa dipahami enggak? Insya Allah bisa. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Yaktubu. Apa ini yaktubu? Fi'il. Fi'il apa?
Fi'il mudore. Mudore. Fi'il mudore. Kok Bunda tahu fi'il mudore? Dari mana? Berawalan ya. Walam yayu tatu aunanu. Pinter. Itu pelajaran kapan? Pelajaran level 1. Iya, pelajaran level 1. Dah, kita lihat harokat akhirnya apa? Harokat Doma. akhirnya doma. Doma. Kalau doma itu berarti apa? Marfu'un. Marfu'un. Berarti kita nyebutnya apa? Fi'lun Fi'il mudhore'un mudhari'un. marfu'un. Ya, kita Marfu'un. sekarang mulai kita biasakan bacanya fi'lun mudhari'un Mudhore'un marfu'un. marfu'un. Apa? Fi'lun mudhore'un marfu'un. Ya, waktu level pertama kita belajarnya namanya fi'il lah, gitu aja. Fi'il. Jadi supaya tidak sulit nyebutnya fi'il. Tapi sekarang kita nyebutnya sudah fi'lun Fi'lun. mudhari'un. Ya, apa namanya? Fi'lun Fi'lun mudhari'. mudhari'un. Betul. Kalau saya tanya, dari mana Bunda tahu fi'il mudhari'? Berawalan ya. Betul. Dari mana Bunda tahu marfu? Berakhiran harokatnya doma. Doma. Jadi Bunda sudah mulai tahu nih alasannya ya. Oke. Sekarang yaktuba. Apa ini yaktuba? Fi'il mudhore'. Iya. Fi'il mudhari'. Nyebutnya Fi'lun sekarang mudhari'un. fi'lun Fi'lun mudhari'un. mudhari'un. Mansub. Apa? Fi'lun Fi'lun mudhari'un mansubun. Mansubun. Kalau ditanya, dari mana Bunda tahu fi'il mudhari'? Berawalan ya. Berawalan ya. Berawalannya. Dari mana Bunda tahu mansub? Berakhiran fathah. Betul. Sekarang yaktub. Fi'il mudhore'. Fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un Mudhari'. Mudhari'un. Mazzum. mazumun. Hah? Majzumun. Majzumun. Apa? Majzumun. Majzumun. Coba kita nyanyiin dulu. Marfu. 1, 2, 3. Marfudun malumatani mansufat fatani majur kasro kasrotani majum sukun tidak ada sukunani Marfu doma Yarfani mansufat Oke, sekarang apa ini? Isim. Kok Bunda tahu isim dari mana? Berakhiran tanwin. Oke. Tanwinnya apa? Fathatain. Kalau fathatain apa namanya? Mansubun. Marfuun atau mansubun? Mansubun. Betul. Mansubun. Berikutnya Alkitabi. Isim. Kenapa isim? Berawalan al. Betul. Apa i'rabnya? Majrur. Kenapa majrur? Berakhiran kasroh. Pinter. Masya Allah. Kalau pinter-pinter kayak gini cepet lah belajarnya nih. Iya, insya Allah. Nah, sekarang yunfiku. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Fi'lun mudhari'un. Betul. Fi'lun mudhari. Kok tahu fi'il mudhari? Berawalan yu. Berawalan yu. I'rabnya apa?
Marfu'un. Marfu'un. Kenapa marfu? Berakhiran Berak- dhamir. Berakhiran doma. Yunfiqa. Fi'lun Fi'il. mudhari'un. Fi'lun Betul. mudhari'un. Fi'lun Marfu. mudhari'un. Mansubun. Mansubun. Betul. Sekarang saya tanya, kok bisa Bunda sebut namanya fi'il mudhari'? Berawalan yu. Awalan yu. Oke, kok bisa Bunda sebut fi'il mudhari' mansubun? Berakhiran Akhirnya fathah. 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 Kita nyanyiin sekali lagi. 1, 2, 3. Marfu. Marfu dhamma. Doma tani. Mansub fathah. Fathah-tani. Kasrotani. Majzum sukun. Majzum. Sukun. Tidak ada. Marfu Marfu. doma tani Mansub fathah. Fathah. Majrur kasroh. Kasrotani. Majzum sukun. Sukun tidak ada sukunani. Oke, sekarang yunfik. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun Mudhari'. mudhari'. Apa? Mazumun. Majzumun, betul. Kok dia fi'il mudhari'? Bunda Setiawati tahu dari mana? Diawali yu. Berawalan. Berawalan yu. Kok tahu majzum dari mana? Harokat akhirnya sukun. Betul. Sukun. Harokat pada huruf akhirnya adalah sukun. Sukun. Kira-kira bisa dipahami benar nggak? Insya Allah. Insyaallah. Oke, sekarang saya tanya, nafakotan. Apa ini nafakotan? Isim. 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 Kok Bunda tahu isim? Berakhiran tanwin. Tanwin. Jangan fathatain lagi ya. Ismunnya isim apa? Ismun mansubun. Mansubun. Kenapa mansub? Karena berakhiran fathah. Karena berakhiran fathah. Fathah tanwin. Tani. An-nafaqati. Isim. Isim. Pasti alasannya karena berawalan al. Apalagi cirinya? Berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh. Kalau akhirannya kasroh apa nyebutnya? Ismun majrurun. Majrurun. Baik. Sekarang al-imana. Isim. Isim. Kok tahu isim? Berawalan A. Berawalan A. Kemudian berakhiran Fathah. kok berakhiran fathah namanya apa? Ismun mansubun. Ismun mansubun. Pintar. Imanun. Apa ini imanun? Isim. Isim. Tahu dari mana isim? Berakhiran tanwin. Betul. Tanwinnya apa? Domatain. Domatain apa namanya? Ismun marfu'un. Udah pinternya. Oke, yu'min. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'un. Apa? Fi'lun mudhari'un Majzumun. Ya, betul. Majzumun. Ya, fi'il mudhari'un majzumun. Itu.
Fi'lun mudhari'un majzum. Yu'mina. Fi'lun mudhari'un Fi'lun mudhari'un man Mansubun. mansubun. Kok tahu mansub? Berakhiran fathah. Oke, berakhiran fathah. Baik. Terakhir saya mau katakan begini Bunda. Ya. Fi'il mudhari itu lihat harokat akhirnya doma, fathah, sukun. Doma, fathah, sukun. Yang tidak ada apa? Majrur. Majrur. Kasroh. Kasroh. Sebab kasroh itu ciri Isim. isim. Oh, Karena kasroh ciri isim tidak mungkin masuk pada fi'il Mudhari. mudhari. Bisa dipahami? Insya Allah. Oke. Sekarang kita perhatikan Allahu, Allaha, Allahi, Ar-Rahimu, Rahima, Ar-Rahimi. Yang tidak ada apa? Majzum. Majzum. Jadi dalam isim tidak ada sukun. Jadi kita bisa taruh catatan isim itu tidak ada sukun atau majzumun. Majzum. Ya. Kalau fi'il mudhari tadi apa? tidak ada kasroh. Tidak ada kasroh. Fi'il mudhari ya, tidak ada kasroh. kasroh. Apa itu kasroh? Berarokat akhir fathatain. Kasrotain. Kasroh atau kasrotain. Kasroh berarti namanya majrurun. Majrur. Nah, tulis catatan di halaman masing-masing itu. Ya. Isim tidak ada sukun atau majzum. Ya. Kalau fi'il mudhari tidak ada kasroh, yaitu majrurun. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Puas mahaminnya? Insya Allah. Tidak ada yang kelewatan? Ustadz nanya dong Ustadz. Boleh Bun. Ini tadi kan yang dari awal itu tadi kan i'rab itu adalah perubahan keadaan huruf akhir pada kata atau kalimat. Baik secara lafaz atau takdir sebab masuknya amil yang berbeda. Tadi dikasih contoh kan Allahu, billahi, innallahu. Nah, itu masuk yang lafaz. Innallaha, maaf. Nah, itu kan kalau ini secara lafaz atau takdir. Sebab masuknya amil yang berbeda. Itu gimana Pak Ustaz? Oke, betul. Tadinya dia itu bacanya Allahu. Ya. Halo? Ya, halo. Ya, tadi kan bacanya Allahu kan Bunda Hikmah. Berikutnya menjadi billahi. Kenapa billahi? Karena ada huruf bi. Bi ini huruf apa? Harfu jarin. Oh, harfu jarin. Karena ada harfu jarin, dia tidak bisa dibaca Allahu, tapi bisanya dibaca hi. Hi itu namanya majrur. Jadi setiap ada amil yang namanya harfu jarin, maka isim setelahnya dibaca majrur. Jadi yang disebut amil tadi itu adalah ini nih harfu jarin. Kenapa belum dipelajari amilnya? Karena nanti pelajarannya. Oh. Gitu. Jadi itu sebetulnya kata awalnya itu Allah gitu ya Pak Ustadz. Allahu, terus karena
masuknya amil yang tadi harfu jarin jadi billahi gitu ya Pak Ustaz. Iya, jadi bacanya menjadi billahi. Nggak bisa dibaca billahu. Bila. Gitu. Oh, saya pikir beda-beda tadi Ustaz. Allahu ya sendiri, billahi sendiri, innallaha juga sendiri gitu. Enggak, Iya, tetap ternyata innallah. ternyata ya. Ya, paham. Alhamdulillah. Tuh enaknya tuh. Belajarnya belum dijelasin pun sudah Paham. sudah paham. Itulah saking mudahnya belajar metode ya. Yasin. Belum Ustaz mau tanya dong. dijelasin sudah paham. Iya Bun, Bunda Setiawati. Itu tadi yang pembagiannya kan ada jumlatul bi awalin nawasih. Nawasih itu artinya apa Ustaz? Nawasi itu artinya perusak. Perusak. Nawasi itu perusak. Contoh umpama gini, ada suami sama istri, akur-akur dia. Ya. Akur-akur dia. Kalau suami namanya jumlah fi'liyah, umpamanya gitu. Kalau istri namanya jumlah ismiyah. Gara-gara ada nawasi, dia nggak bisa disebut jumlah ismiyah. Karena ada pelakornya, ada perusaknya. Yang merusak itu apa? Kolom 1 sampai kolom 4. Kolom 1 sampai kolom 4 itu adanya di kata ya. Yasir. Kata yasir. Maka nanti setiap ada kolom 1 sampai 4, ya, ini ada kana, ada kada, ada inna, dan ada la, maka dia namanya jumlah di awalin nawasi. Oh, berarti tadi innallaha tuh termasuk di sini ya? Pinter. Karena ada huruf Inna. inna. Gitu. Karena ada huruf inna, maka dia termasuk nawasih. Gitu. Masya Allah. Gitu. Ini hebatnya nih belajar metode Yasir. Belum dijelasin, sudah paham. Itu gara-gara apa? Gara-gara semangat kita terkadang itu mengalahkan kemampuan kita. Semangat kita sehingga dia mampu mengalahkan kemampuan kita. Jadi intinya adalah semangat aja dulu. Mau nanti paham, nggak paham, pokoknya harus semangat. Jalani aja hidup dengan semangat. Mau musibah maupun nikmat, tetap semangat. Semangat aja kerja. Baik digaji maupun tidak digaji. Semangat aja sholat. Mau diterima atau tidak diterima. Kalau Bunda lah tahu kemudian kerja nggak digaji, kira-kira kerjanya akan semangat nggak? Enggak. Kalau Bunda lah tahu bahwa kemudian belajar nanti nggak bisa-bisa, kira-kira akan semangat nggak? Nggak semangat. Semangat tetap kalau belajar. Oh, kalau belajar ya. Berbeda dia. Ya, kan nanti dari Allah itu hidayah. Kalau Bunda kemudian sholat, ya, tahu bahwa sholatnya nggak diterima, kira-kira bakalan mau sholat lagi nggak? Sholat aja. Ya, gitu. Nah, jadi maksud saya adalah kita pelajari dulu step demi stepnya. Pasti Bunda banyak tanya nanti. Pasti Bunda bahkan banyak, kok begini ya, kok begini ya, gitu. Tapi nggak apa-apa ya, nanya banyak ya Ustadz. Sangat boleh nanya banyak. Saking fakirnya Ustadz. Betul, inilah perbedaan metode Yasir dengan metode tamyiz. Jadi kalau Bunda kemudian belajar metode tamyiz, yang sudah belajar metode tamyiz, ketika nanya pasti akan dijawab nanti tamyiz 2.
Nanti tamyiz di 3. Oh, itu nanti pelajarannya tamyiz 4. Nah, kalau di metode Yasir boleh nanya kalau tidak paham. Sebab metode Yasir sudah kita susun berdasarkan kaedah bahasa Arab yang benar. Jadi ketika Bunda belajar metode Yasir, nanti belajar bahasa Arab di mana saja, ya, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, mau di pesantren salaf, mau di pesantren modern, insya Allah pelajarannya sama. Kalau dia belajarnya i'rab, pasti nyebutnya marfu'un, majrurun, mansubun, Subun. jazumun. Pasti begitu. Karena apa? Karena memang internasionalnya aturannya sudah seperti itu. Itu yang beda. Pak Ustadz, Ya, Bun? ini kan belajarnya seminggu 1 kali ya Pak Ustadz. Betul. Apa kami nggak dikasih rekamannya gitu Pak Ustadz, bisa belajar mengulang-ulang gitu Pak Ustadz? Nanti Bunda Ini tinggal direkam kayaknya nih. ini kan saya rekam. Iya, Ini nanti direkam. Nanti dibagi ke Bunda, kami gitu Pak. iya nanti Bunda tinggal lihat di YouTube saja. Insya Allah nanti setelah ini saya upload ke YouTube. Oh, di Bunda YouTube. tinggal lihat di YouTube saja bagaimana pelajarannya diulang. Sebab kalau Bunda minta rekamannya, nanti rekamannya itu jadi besar ya Iya, memorinya. benar. Tapi Iya, kalau betul. Bunda lihat di YouTube metode Yasir, insya Allah Bunda bisa memahaminya dan tidak perlu dengan data yang besar. Oh, Jadi gitu. tinggal lihat YouTube aja nanti, Bu. Iya Pak Ustadz. Baik, sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi? Bunda Setiawati? Alhamdulillah Ustadz. Cuma saya sih pribadi berharap jangan ada bolong Ustadz Zoom-nya. Oh, Kemarin sayangnya itu ya. kan berapa kali. Kan ini soalnya udah seminggu cuman sekali. Betul, kalau pelajaran yang lanjutan ini, insya Allah tidak ada yang bolong. Karena Ya, yang Ustadz. bisa mengajarkan hanya saya saat ini. Gitu ya. Jadi yang Soalnya bisa lagi semangat nih Ustadz. Iya, Iya, sehat-sehat selalu Pak Ustadz. untuk Amin, yang amin. amin ya Allah. Untuk yang pelajaran lanjutan ini, insya Allah saya terus yang akan ngajar. Nah, Kalau Ustadz. pelajaran yang awal nyanyi-nyanyi itu masih bisa Ustadz Bari yang mimpin. Gitu. Tapi kalau yang ini insya Allah saya terus yang akan ngajar. Gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Bunda Kalau Hikmah? lihat di YouTube, Mm-mm. maaf Pak Ustadz, kalau lihat di YouTube nggak loncat-loncat ya Pak Ustadz? Enggak loncat-loncat. Ini semua dari awal sampai akhir kita rekam. Oh, iya. Gitu. Jadi nanti Linknya kalau Ustadz di-share Ustadz. iya, insya Allah kalau sudah masuk ke YouTube, nanti YouTube-nya saya share ke Nah, ya, grup. biar kita lihat yang lain. Ya. Tapi nanti syaratnya ada loh. Apa tuh? Kalau Kerjain kalau tugas. sudah kasih share ke YouTube, jangan nanti saya lihat YouTube aja deh, nggak usah masuk kelas. Jangan. Oh, beda Pak Ustadz ya, semangatnya beda. Jangan sempet nanti udah nanti bakalan ditaruh di YouTube-nya sama Ustadz Irfan. Udah nanti aja belajar. Hari ini saya absen lah. Lah kalau Bunda absen semua terus saya mau ngajarin siapa? Ya kan nggak bakalan Saya bisa Ustadz. buat YouTube-nya kan. Kalau kemudian Iya. semuanya absen. Gitu. Cuman kadang-kadang kalau Zoom gini kan trouble sama sinyal itu loh Pak Ustadz, keputus gitu. Betul. Nah, kalau
ulang lagi di YouTube kan lebih mantap gitu Pak Ustadz. Tetap Insya masuk Allah. lah Pak Ustadz. Ya, betul ya, tetap masuk ya. Jangan Insya tetap. Allah. sebab kalau saya ngajarin kemudian nanti Bunda nggak masuk, saya nggak tahu pertanyaan yang susah itu apa. Iya, betul. Iya, betul. Kalau Bunda bertanya itu menjadi PR saya. Oh, ternyata ketika saya menjelaskan ini Bunda belum tahu ini. Oh, ketika saya menjelaskannya caranya begini, Bunda belum tahu ini. Oh, ketika saya jelaskan ini ternyata makin sulit. Nah, semua yang makin sulit itu adalah PR kami. Khususnya PR saya yang menyusun metode ini. Jadi saya pun belajar dari Bunda, dari semua peserta yang bertanya kepada saya. Kenapa metode ini saya buat? Karena waktu saya mengajarkan metode tangkis pada saat itu, banyak yang bertanya-tanya, kemudian kok begini, kok begini, kok begini. Akhirnya muncullah metode Yasir ini. Ya, mudah-mudahan metode Yasir ini bisa dipahami dengan sangat amat mudah. Itulah harapan. Jadi kalau Bunda nggak paham, tanyakanlah kepada saya. Sehingga saya bisa memperbaiki metode ini dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, supaya menemukan rumusan termudah bagaimana cara mengajarkannya. Sebab ketika sudah ketemu rumusan yang amat sangat termudah, insya Allah anak cucu kita itu juga belajarnya bisa dengan lebih mudah. Jadi mudah-mudahan ketika Bunda bertanya, kemudian banyak muskilat-muskilat yang menjadi PR saya, itu juga menjadi amal jariah Ibunda dan Ayahanda. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Bunda Nunji ada pertanyaan? Sementara Saya boleh tidak ada bertanya, Pak Ustaz? Ustadz. Boleh, sangat boleh Bunda Setiawati. Untuk tingkat lanjutan ini kita berapa kali pertemuan ya Ustaz? Sampai Apa semaunya? Bisa. Berarti tak terhingga ya Ustaz? Iya, biasanya. Enggak, soalnya kemarin kayaknya yang level 1 kok tahu-tahu udah habis gitu loh Ustaz. Kayak belum bisa ya Bunda. Iya. Tahu-tahu udah level 2 serem amat. Tahu-tahu udah level 2 kok serem amat. Karena memang level pertama itu dilanjutkan. Maka ini namanya bukan level 2 kan? Ya, tingkat Namanya lanjutan. adalah Tingkat lanjutan. Tingkat lanjutan itu sebenarnya pada akhirnya nanti Bunda akan bisa menerjemahkan dengan lebih baik lagi. Kalau yang level pertama, level dasar itu hanya mengenalkan ini isim, ini huruf, ini fiil. Ketika saya tanya, kok isim? Ah, Bunda tahu. Kalau Bunda sudah tahu, itu artinya sudah selesai level pertamanya. Masya Level dasar. Allah. Ketika saya tanya tadi, yuk minu, ini apa? Ilmu dore. Oh, berarti udah benar belajar level hatam. dasarnya. Tapi kalau saya tanya yash'uru ini apa? Apa ya? Yash'uru ini apa ya? Aduh, isim bukan? Isim. Fiil bukan? Fiil. Gitu. Huruf bukan? Huruf. Semua dijawab. Nah, kalau semua dijawab, berarti orang tersebut harus saya masukkan level dasar. Gitu. Jangan sempat nanti dibilang, kan saya sering tuh ya, kok isim? Padahal memang isim tuh. Iya, kemarin kita gitu. Ya, itu hanya untuk memastikan supaya Bunda benar-benar yakin kalau itu isim. Jangan sempat ketika saya gertak, kok isim? Keder. Langsung berubah kan? Fiil gitu. Rontok terus ilmunya gitu. Nah, jadi saya mau ketika yash'urun fiil mudore. Kok fiil mudore? Iya, berawalan ya. Berawalan ya. Nah, ketika itu sudah tahu, dari mana taunya kok bisa berawalan ya?
Ya, ciri-ciri fiil mudhari berawalan yayu tatu aunanu. Bunda nyanyikan itu dalilnya, selesai. Tapi ketika saya tanya, kok fiil mudhari? Isim deh, isim. Ketika saya tanya lagi, kok isim? Huruf. Itu berarti langsung masuk level dasar lagi. Nah, nanti ketika Bunda mengi'rab selesai, cara menerjemahkannya juga pasti beda, Bunda. Nah, kalau nanti Bunda mau ngintip-ngintip gimana pelajarannya, coba Bunda intip-intip yang grup sebelah di metode Yasir, nanti tanya sama Ustadz Bari, itu Bunda boleh masuk sekali pengen ngerasain kelas yang itu gimana sih kayak gitu. Nah, insya Allah di situ Bunda baru ngerti, oh begini maksudnya terjemah Qurannya. Di situ nanti di terjemah Quran itu akan ketika sudah i'rab, Bunda akan dikasih tahu umpamanya kata fi'il. Fi'il itu artinya apa? Kata benda. Fi'il itu Kata kerja. Kata artinya kerja. mengerjakan. Kemudian ada lagi setelah fi'il amal, amilah. Ada lagi namanya sona'ah. Kita sering dengar di dalam Al-Quran itu namanya yaf'alun. Ya kan? Iya. Sering lagi kenal ya'malun. Ya'maluna. Sering lagi kemudian mendengar yasna'un. Ada? Artinya, ketiga-tiga ini artinya sama, mengerjakan. Kira-kira bedanya apa? Fi'il madi dan fi'il mudhari ya Ustaz. Iya, mau fi'il madi, fi'il mudhari itu artinya tetap mengerjakan. Fa'ala artinya mengerjakan. Amila artinya mengerjakan. Sona'a artinya mengerjakan. Dalam Al-Quran ada 3 kata ini yang kemudian artinya sama. Sama-sama mengerjakan. Mengerjakan. Perbedaannya apa? Kira-kira menurut Bunda Setiawati apa? Belum paham Ustaz. Nah, nanti di pelajaran yang level berikutnya yang sudah bisa i'rab, ini diajarin. Nih saya kasih bocoran. Kalau fiil itu dia mengerjakan tapi untuk diri sendiri. Tapi kalau amila, ya'malun itu untuk orang lain. Contoh, umpamanya Bu Setiawati garuk kepala. Itu fiil atau amal? Fi'il. Fiil. Tapi Bunda Setiawati garuin punggungnya suami. Itu fiil atau amal? Ustaz nggak ada suaranya. Coba. Kalau Bunda Setiawati garuk kepala, kira-kira itu fiil atau amal? Fiil. Kalau Bunda Setiawati garuin punggung suami, itu fiil atau amal? Amila ya. Pakainya ya itu ya. Itu amal. Amal. Jadi kalau kita melakukan untuk diri kita sendiri, umpamanya makan, itu namanya fiil. Tapi kalau memberi makan orang lain, itu namanya amal. Itu namanya amal. Contoh lagi umpamanya. Ya. Minum. Itu. Ya, minum atau nyuci baju. Nyuci itu Bunda namanya fiil. Tapi ketika nyuci baju suami itu namanya amal. Jadi sudah bisa ya bedain fiil sama amal? Insya Allah. Nah. Terus kata
Yasnaun. Yasnaun itu juga melakukan. Tapi ada rasa pamrihnya. Contoh umpamanya. Saya masak sayur. Itu fiil atau amal? Fi'il. Fiil. Ketika saya masak sayur untuk mertua, itu fiil atau amal? Amal. Amal. Tapi ketika saya masak sayur untuk mertua, agar mertua menganggap saya pinter masak, itu bukan fiil, bukan amal. Tapi itu adalah yasna'un. Yasnaun. Ya. Yasna'u. Sama nggak kira-kira itu? Ngerti nggak maksudnya? Tidak. Ya, Iya. paham. Nah, jadi kalau Bunda Setiawati masak, ya itu namanya fiil. Tapi kalau masak untuk keluarga, namanya Amal. 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 Tapi kalau masak untuk keluarga agar suami bilang istriku paling keren, itu namanya Yasna'un. yasna. Oh, ya. Maka semua amal itu ya akan masuk pada tingkatan ikhlas. Sebab ada, ya udah amal untuk orang lain, udah nggak ada embel-embelnya. Ngasih makan orang lain udah nggak ada embel-embelnya. Tapi kalau ngasih makan orang lain supaya orang tersebut mengatakan kita orang yang dermawan, itu namanya Yasna'un. yasna. Nah, maka nanti akan diperhatikan lah, dicoba. Kira-kira kita evaluasi. Ini fiil, amal, atau yasnaun ya gitu. Ini fiil, amal, atau yasnaun. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa kaji itu. Ya, kita bisa kaji mana fiil, mana yasnaun, mana amal. Amal. Maka yang dibalas Allah itu adalah amal. Yang dibalas Allah dengan kebaikan itu namanya amal. Amal. Berarti kalau kemudian itu amal, berarti kepentingannya untuk apa? Untuk siapa? Ibadah. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Gitu, untuk orang lain. Nanti baru berkembang pertanyaan. Ustadz, sholat itu fiil atau amal? Puasa itu fiil atau amal? Gitu ya. Maka nanti kita akan bahas namanya amal soleh dan amal jariyah. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kita bisa memahami itu semua, dan kita bisa belajar bareng terus. Jangan kendor. Ya, walaupun hanya beberapa orang, insya Allah saya tetap ngajar. Ya. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan lagi? Paham Ustadz, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bunda dan Ayahanda, insya Allah besoknya kita akan masuk halaman 6, yaitu tentang hukum i'rab. Ya, hukum i'rab. Insya Allah ini akan masuk halaman pelajaran di minggu depan. Sampai sini Bunda, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.